Halo Bapak Ibu semua, jumpa kembali di Klinik Khotbah edisi 29 September 2024. Saya ajak kita untuk bersama-sama memahami frustrasi, penyebab-penyebabnya, dan jalan keluar dari persoalan batin atau kejiwaan itu. Dan pijakan untuk memahami tiga pokok itu saya ambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Frustasi itu biasa. Kita frustasi kalau kerja keras kita menghasilkan kuah kosong. Kita bekerja untuk kebaikan, tetapi yang kita peroleh adalah keburukan. Orang-orang yang kita tolong menyerang dan menekan kita. Frustasi membunuh kreativitas, menurunkan tensi keberanian, melahirkan apatisme. Respon paling biasa ialah bersembunyi di dalam gua, menjauhkan diri dari keramaian, serta menutup berbagai-bagai komunikasi dan kontak. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18 memberi kita perspektif. Kita belajar memahami penyebab frustasi sekaligus menemukan jalan keluar dari kondisi psikologis yang akut itu. Dan kasus yang dibedah di 1 Raja-Raja 19 adalah kekecewaan atau frustasi yang dialami Nabi Elia. Dia berjalan 40 hari 40 malam ke arah padang gurun untuk masuk dalam gua, bersembunyi di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Setelah penampilan yang heroik di Karmel, mendatangkan api dari langit, membantai 450 nabi Baal, Elia berharap Allah akan bertindak menghentikan atau mengakhiri kekejaman dinasti Ahab dan istrinya Isabel. Tapi yang terjadi justru kebalikan. Isabel dan Ahab menjadi makin beringas. Elia bahkan menjadi target, dibunuh. Elia sudah bekerja sekuat tenaga untuk memperbaiki moral masyarakat, melawan kekafiran, dan mengakhiri ketidakadilan. Tetapi yang diterima adalah perlawanan dan ancaman kematian. Frustasi bisa membuat seseorang menjadi pribadi ugal-ugalan atau anarkis, tapi bisa juga menjadikan dia pasif dan berdiam diri atau apatis. Elia tidak bertindak anarkis, dia memilih sikap apatis. Masuk dalam goa. Dua sikap ini sama-sama berdampak buruk. Sikap apatis mungkin baik bagi diri sendiri, tetapi tidak baik bagi masyarakat. Bertindak anarkis juga merusak, bahkan merusak diri sendiri dan merusak masyarakat. Penulis kitab Raja-Raja menunjukkan kepada kita respons Tuhan terhadap sikap apatis yang dipilih Elia. Tuhan tidak ingin orang-orang baik mengambil sikap apatis menghadapi keburukan dan ketidakadilan. Waktu Elia bersembunyi di dalam goa, Allah menyuruh dia keluar untuk berjumpa dengan Allah dan kembali ke kehidupan ramai di tengah-tengah masyarakat untuk aktif berpartisipasi, bahkan menemukan inovasi-inovasi untuk menegakkan keadilan, mengakhiri keburukan, dan memberitakan kebaikan untuk semua. Menarik diri dari kehidupan ramai dan hiruk pikuk kegaduhan dunia itu memang perlu. Jika itu dimaksud untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, untuk menyegarkan atau menguatkan kembali tekad melalui pembacaan kitab suci dan doa, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok.
Momen retret itu penting dan amat dianjurkan. Tetapi kalau sikap menarik diri itu merupakan sebuah keputusan yang bersifat permanen, yang tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi untuk seterusnya dan selamanya, maka tidaklah bisa digolongkan pada sikap yang disebut terpuji. Dan Tuhan meminta Elia keluar dari goa, karena Elia memutuskan untuk secara permanen menjauhkan diri dari urusan-urusan kemasyarakatan. Tuhan minta Elia keluar, bukan sekedar untuk menerima penguatan, mendengarkan lagi janji penyertaan Allah. Tuhan meminta Elia keluar dari goa kembali ke Israel, sekali lagi untuk ambil bagian dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan pembusukan moralitas dengan melakukan 3 hal: mengurapi Hazael dan Yehu untuk menjadi raja, serta mengangkat Elisa sebagai nabi pengganti. Tuhan meyakinkan Elia dalam perjumpaan di Horeb, di goa itu, bahwa dia tidak sendiri bekerja di jalan Allah. Walaupun Isabel memang berada pada posisi berkuasa dan kelihatannya didukung penuh oleh perangkat pemerintahan, tetapi kekuatan yang buruk itu bisa dipatahkan kalau orang-orang yang bekerja di jalan Allah tidak menarik diri dalam goa atau menjadi silent majority dan juga tidak bekerja sendiri-sendiri. Kisah tragis mengenai keputusan Elia berhadapan dengan penolakan, permusuhan, bahkan juga ancaman atas dirinya karena bekerja di dalam Allah, di jalan Allah. Mencoba meluruskan hal yang bengkok, mengingatkan kita bahwa jalan keluar yang perlu kita ambil berhadapan dengan krisis kehidupan, seperti frustrasi atau kekecewaan, bukanlah mengakhiri hidup atau menghentikan aktivitas di ruang publik untuk menghindari frustrasi yang lebih lanjut. Orang-orang percaya menghadapi perlawanan, penolakan dan ancaman karena berjuang di jalan Allah. Itu sudah barang biasa. Dan cara yang harus ditempuh adalah mengambil waktu teduh, memperkuat relasi persekutuan dengan Allah dalam doa dan perenungan akan firman dan kehendaknya. Setelah itu kembali lagi ke masyarakat, berjuang lagi menegakkan nilai-nilai kekudusan dan kebenaran. Bukan lagi sebagai pemain tunggal, tetapi dengan membangun jejaring dan kemitraan bersama pihak-pihak yang sudah disediakan Allah. Itu dimensi yang ditunjukkan Allah kepada Elia ketika dia mengalami frustasi yang hebat dan masuk dalam goa. Elia berpikir bahwa selama ini dia berjuang sendiri. Tetapi Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa ada 7.000 orang yang siap menjadi sahabat seperjuangan. Dengan mereka lah Elia harus membangun kemitraan, komunikasi, supaya mengakhiri budaya silent majority. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan yang kita perlu gumuli, mengapa frustrasi menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang bagi kebaikan, bekerja untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan tindakan-tindakan yang merusak penegakan keadilan? Mengapa frustrasi sering menjadi bagian orang-orang yang bekerja di jalur kebaikan? Kisah pertemuan Elia dan Tuhan di Sinai menyediakan bagi kita dua jawaban untuk pertanyaan tadi. Yang pertama, frustasi muncul karena sikap membuat perbandingan. Kita suka menggunakan masa lalu sebagai model atau patron untuk menilai perjuangan yang kita lakukan di masa kini. Ini yang terjadi dengan Elia. Ia menggunakan keberhasilan Musa menghancurkan Firaun yang berlaku diktator sebagai model. Elia berharap Tuhan akan melakukan hal yang sama terhadap Raja Ahab dan istrinya Isabel. Elia frustrasi karena model yang dipelajari dari Musa tidak efektif. Dan karena itu Elia
memutuskan untuk apatis. Nah, Tuhan membawa Elia ke Gunung Horeb, membuat Elia masuk ke dalam goa di Gunung Horeb, tempat yang dulu Musa pakai untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin membuka mata dan hati Elia agar keluar dari belenggu masa lalu untuk bisa merespons peluang-peluang masa kini secara lebih kreatif. Banyak karya-karya besar dan tindakan-tindakan pembaharuan tidak terwujud hanya karena orang-orang pilihan Tuhan tidak mampu membebaskan diri dari patron atau model masa lalu. Karl Barth, teolog besar abad ke-20, mengatakan sesuatu yang menarik tentang nilai yang satu ini. Dia katakan begini, tidak juga baik bagi gereja kalau ia hanya terus menoleh ke belakang dan bukan ke masa depan. Mengingat Tuhan yang dia yakini, imani, dan amini adalah Tuhan yang sedang datang. Inilah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Elia untuk mengeluarkan dirinya dari frustrasi dan membuka wawasannya untuk melihat penyertaan Tuhan di masa depan dan instrumen-instrumen keselamatan baru yang Tuhan sediakan bagi orang yang ingin terus berjuang di jalan kebaikan. Tuhan membawa Elia ke Gunung Horeb. Dulu saat Musa bertemu Tuhan, Tuhan hadir dalam badai. Gempa bumi dan halilintar menjadi kendaraan yang dipakai Tuhan untuk bertemu Musa. Tapi sekarang dalam pertemuan dengan Elia, Tuhan mengubah metode. Tuhan tidak lagi datang dalam badai, halilintar, dan gempa bumi. Tuhan justru datang kepada Elia dalam angin sepoi-sepoi. Ini pelajaran bagi Elia, yaitu Tuhan tidak bekerja menurut satu metode yang kaku atau dalam satu patron yang tidak berubah. Tuhan selalu hadir secara baru, dengan metode yang baru, seperti yang dikatakan oleh ratapan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ini yang perlu gereja dan orang-orang percaya masa kini maklumi. Abineno, pengajar gereja-gereja di Indonesia yang terkemuka, mengatakan begini, gereja akan tidak beruntung kalau ia hanya mengikat diri pada satu konsep saja. Apakah itu pada Thomas Aquinas atau Martin Luther atau Johannes Calvin atau pada satu faset dari ajarannya. Sepanjang sejarah, kata seorang lagi pakar teologi yang lain namanya Karen Armstrong, manusia membentuk satu gagasan tentang Allah untuk menjalani hidup. Ketika dirasa bahwa gagasan itu tidak lagi menolong dia untuk terus berjalan, gagasan itu ditinggalkan, dianggap usang. Lalu dia menggumuli lagi gagasan baru yang menolong dia mendapatkan energi positif untuk membaharui kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, berjuang bagi kebaikan banyak orang, sekaligus mengatasi frustrasi atau kekecewaan. Nah, dunia terus berada dalam perubahan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau orang-orang percaya gereja ingin merespon perubahan-perubahan itu secara berdaya guna, perlu sekali ada keterbukaan untuk menemukan Allah yang bekerja dalam perubahan-perubahan itu. Di Gunung Horeb, Tuhan menunjukkan kepada Elia bahwa ada 3 instrumen perubahan yang ia sudah sediakan agar mengakhiri Ahab dan Isabel. Ketiga instrumen itu adalah Hazael, Yehu, dan Elisa. Mereka disiapkan Tuhan. Tinggal sekarang orang-orang yang bekerja di jalan Tuhan, aktif di dalam masyarakat, mencari dan menemukan instrumen-instrumen itu agar dipakai berjuang menegakkan keadilan. Ayat 17 dari pembacaan kita tadi, 1 Raja-Raja 19, jelas menegaskan hal itu. Dikatakan di situ, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu.
Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Penyebab kedua dari frustrasi saat menegakkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran adalah karena ingin tampil sebagai pemain tunggal. Ya, itu rata-rata kecenderungan yang ada pada manusia. Selalu ingin menjadi single fighter karena tidak ingin orang lain lebih populer, terkenal, disanjung, dan diberi penghormatan. Kita suka sekali untuk mengumpulkan kekuasaan bagi diri sendiri, dan karena itu menjadi pemain tunggal. Di Gunung Horeb, Elia berkata kepada Tuhan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemain tunggal. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini dia kecenderungan untuk menjadi pemain tunggal. Frustrasi muncul karena kita merasa tidak memiliki sahabat. Atau lebih tepat, karena kita ingin menjadi pemain tunggal. Dan Tuhan menunjukkan kepada Elia mitra untuk pekerjaan kebaikan. Dalam percakapan di Horeb, Tuhan tunjukkan bahwa seluruhnya ada 7.000 nabi yang tidak mencium berhala atau menyembah Baal. Mereka bisa jadi mitra bagi Elia. Dan karena itu Tuhan minta Elia keluar dari goa, tempat bersembunyi. Tidak boleh terus bersikap apatis, tetapi membangun jaringan-jaringan kemitraan, persahabatan, kerjasama, kolaborasi, untuk menjaga supaya api semangat bekerja bagi kebaikan tidak luntur atau tidak punah. Karena ada sahabat, ada rekan, dan ada mitra. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 2 jalan yang disediakan atau yang dapat kita temukan untuk keluar dari frustrasi, agar supaya nyala api pengabdian tetap bernyala. Dan 2 jalan itu ditunjukkan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Pertama, bebaskanlah dirimu dari belenggu masa lalu, supaya bisa memandang masa depan dengan mata yang baru. Pada saat yang sama bisa menemukan instrumen-instrumen keselamatan, atau yang populer disebut oleh gereja-gereja di dunia WCC, Salvation in History. Jangan terus terpikat untuk hanya membatasi diri pada Salvation History, tetapi keluar dari pemahaman klasik itu untuk melihat ada Salvation in History. Dalam kasus Nabi Elia, Tuhan menyediakan Salvation in History dalam 3 instrumen: Raja Hazael, Raja Yehu, dan Nabi Elisa. Yang kedua, untuk keluar dari frustrasi, temukanlah dan bangunlah kontak dengan mitra-mitra, orang-orang yang memiliki cita-cita, kerinduan, motivasi batin, dan perjuangan yang sama. Karena perubahan atau pembaharuan tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Harus dikerjakan dalam semangat kolaborasi. Sebab lawan yang kita hadapi, kejahatan dan ketidakadilan yang menghadang di depan, juga berlangsung dalam sebuah jaringan nepotisme, kolusi yang sulit untuk ditaklukkan jika kita berjuang sendiri-sendiri. Tuhan kiranya memberkati kita melalui pemberitaan firman. Sampai bertemu di Klinik Khotbah edisi yang akan datang.